Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat semuanya, pemirsa Spema Surabaya YouTube channel yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dalam jalan yang istiqomah, senantiasa menjaga hati kita, menjaga lisan kita, serta perbuatan kita selalu dalam kerangka kegiatan-kegiatan yang dalam syariat Islam dan selalu dalam koridor yang positif. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kuliah singkat berkaitan dengan sebuah kondisi di mana kita harus berprasangka selalu positif kepada Allah terutama, dan impactnya nanti tentunya kita akan juga positif kepada orang di sekitar kita, positif kepada diri kita, dan positif juga pada apapun yang ada di lingkungan sekitar kita. Para sahabat semuanya, dalam sebuah hadis disebutkan anna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku mengikuti prasangka hambaku, wa ana ma'ahu, dan aku menyertainya idza dzakarani, ketika dia mengingatku. Ini sebuah declare-nya Allah. Jadi Allah membuat sebuah declare, membuat statement bahwasanya aku mengikuti prasangka hambaku. Ini penting. Kenapa? Artinya kalau kita ingin meraih sebuah impian, sebuah cita-cita, harus diawali dengan sebuah berpikir yang positif. Dan ini lebih klimaksnya adalah positive thinking atau pemikiran positif ini kita sandarkan kepada Allah dalam sebuah husnudzon atau prasangka yang baik kepada Allah. Kenapa sebuah prasangka? Prasangka ini akan membentuk sebuah persepsi. Persepsi inilah yang kemudian akan mempengaruhi pola pikir kita, paradigma kita, sehingga itu akan mempengaruhi juga dengan aksi-aksi yang akan kita lakukan bagaimana agar kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Sehingga Allah menjanjikan, aku mengikuti prasangka hambaku. Artinya kalau kita ingin meraih sebuah hal yang positif, maka awalnya dengan positive thinking atau berpikir yang positif. Bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun, seperti sekarang ini. Saat ini kita dihadapkan dalam sebuah kondisi di mana COVID-19 menghantam dan memporak-porandakan hampir semua seluruh sendi kehidupan masyarakat di sepenjuru bumi ini, sehingga sampai detik ini sudah ada lebih dari 3 juta manusia yang terinfeksi positif virus corona. Namun demikian kita harus tetap positif. Jangan sampai kemudian kita merasa Allah ini gak adil. Apa yang dikehendaki Allah? Jangan sampai berpikir demikian. Allah pasti punya rencana yang baik di balik ini. Nah, dalam situasi PSBB atau mungkin kita mengkarantina diri kita sendiri di rumah, sebaiknya kita juga di rumah juga positif. Jangan hanya mager aja atau mungkin hanya rebah-rebahan di rumah sambil bermain smartphone. Sebaiknya kita membangun sebuah situasi yang positif, dan kalau bisa situasi ini adalah menjadi sebuah starting point atau titik permulaan kita mentransformasi diri kita menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Karena di momen ini kita harus memahami bahwasanya ada situasi restart, memulai ulang atau reset atau menyetel ulang manusia di sepenjuru bumi ini agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di Ramadan ini kita bangun pemikiran yang positif, dan kita bangun kebiasaan yang positif, dan juga kita bangun tindakan-tindakan yang positif, sehingga akan membawa kita menjadi titik yang menjadi manusia yang lebih baik di waktu yang akan datang. Sahabat semuanya, Ramadan ini saya mengajak semuanya kita mulai menetapkan target terhadap diri kita sendiri, target-target yang positif. Kalau yang berkaitan dengan ibadah Allah, mungkin bisa kita target kita menghatamkan mungkin bisa 2 juz minimal atau 3 juz di bulan Ramadan. Atau bisa ditambahkan juga kita punya target-target menjalankan sholat-sholat sunnah
Selain sholat tarawih tentunya, mungkin kita bisa belajar istiqomah untuk sholat qobliyah ba'diyah. Kita juga belajar istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Kita belajar istiqomah untuk bersedekah, mungkin sehari mungkin hanya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sahabat semuanya, membangun pemikiran yang positif itu bagian dari kita mengimani takdir Allah. Takdir Allah itu harus diimani baik yang positif maupun yang negatif. Di rukun iman kita yang ke-6 adalah iman pada qadha dan qadar, mempercayai, meyakini bahwasanya takdir Allah yang positif maupun yang negatif, yang baik maupun yang buruk, itu di situ adalah kehendak Allah. Itu yang harus kita imani, termasuk dalam situasi sekarang seperti ini. Sehingga pikiran-pikiran yang positif ini, prasangka positif ini bisa kita aktualisasikan dalam bentuk sebuah doa-doa yang positif, dalam sebuah konsep berpikir yang positif, dalam sebuah langkah-langkah yang positif. Tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata-kata menyalahkan keadaan, kenapa ini terjadi pada saya, kenapa ini saya alami pada situasi saat ini. Mari kita stay positif, kita mulai merestart semuanya, mulai dari awal, kita bangun sesuatu yang lebih konstruktif, lebih maju lagi. Sahabat semuanya, pentingnya kenapa kita berpikiran positif, karena itu dalam bahasa psikologis mungkin seperti memprogram otak kita, atau projectory mind, atau apapun istilahnya, adalah kita seperti membangun sebuah visi, membangun sebuah persepsi bahwasanya ke depan akan begini, sehingga saya akan begini. Jadi mari kita bangun diri kita dengan pola pikir yang positif, baca Al-Quran agar menenteramkan hati kita, baca buku agar memperkaya hazanah keilmuan kita, dan berbanyak sujud kepada Allah agar pikiran kita semakin jernih, hati kita semakin hening, sehingga semua ilmu atau mungkin inspirasi akan ilham semuanya akan mudah sekali masuk dalam pikiran kita, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, lebih visioner, dan lebih berkemajuan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berpesan, stay positif, husnudzon kepada Allah. Mari kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa. Terima kasih, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.